Allah menciptakan tadi seperti cicak, ular, kalkun dan sebagainya, diciptakannya Allah. Kemudian Allah menyuruh pula kita membunuh. Bagaimana itu kira-kira? Iya, Bapak Ibu yang mulia, ini yang disampaikan oleh orang tua kita ataupun imam kita. Ada beberapa hal tadi binatang yang dianjurkan untuk membunuh. Kan gitu ya. Tapi diantaranya kalau cicak kita sudah dapat tadi jawabannya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang mulia, ular. Mengapa kita diperintahkan membunuh ular? Ular itu adalah musuh yang sangat berbahaya. Dia bisa menjelma menjadi jin. Itulah ular. Dia Bapak Ibu yang mulia, karena binatang itu adalah binatang yang berbahaya. Mengapa Allah ciptakan? Ini ya. Mengapa Allah ciptakan? Karena ini kan berbahaya. Sama dengan nyamuk. Mengapa nyamuk diciptakan? Padahal kerjanya mengganggu tidur kita. Ternyata Bapak Ibu yang mulia, semua apa yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmah. Memang walaupun secara detail kita tidak bisa memberikan jawaban, tapi secara logika paling tidak, mengapa Allah ciptakan ular padahal dianjurkan untuk membunuh? Bapak Ibu yang mulia, ketika ada orang yang digigit oleh ular, kemudian bisanya menjalar ke dalam tubuh, itu dibawa kemana Pak Bu? Dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Iya kan? Andai kata ular tak diciptakan oleh Allah, tidak ada dokter spesial menangani bisanya ular. Itu luar biasa. Mengapa nyamuk diciptakan oleh Allah? Kalau Allah tidak menciptakan nyamuk, setiap warung itu tak ada obat nyamuk. Iya kan Pak? Iya kan? Ini setiap warung ada obat nyamuk. Dengan keuntungan obat nyamuk itulah anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, bisa menjadi orang-orang hebat. Salah satu jasa yang didatangkan oleh Allah dari keuntungan jual obat nyamuk. Itu Pak. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak ada hikmah diciptakan oleh Allah. Namun memang secara mendalam mengapa itu terjadi, kita secara detail tak bisa memberikan jawaban. Kenapa? Karena hanya saja kuncinya beriman kepada Rasul. Karena Rasul menyampaikan bunuhlah 5 macam binatang, baik di tanah haram maupun di bangsa kita ini. Ada dianjurkan. Demikian Bapak Ibu yang mulia. Kira-kira ada lagi kita diskusikan Pak Bu? Karena alhamdulillah sudah nampak, sudah terlihat sarapan sudah datang. Oke, jadi pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu yang mulia. Insya Allah setiap pekannya kita akan berupaya ngaji meskipun kita baca buku. Jadi PR kita adalah paling tidak membawa 1 orang. Jadi 1 orang kita ajak, sehingga kalau hari ini kita ada sebanyak 15 orang ataupun 18 orang, berarti minggu depan bisa 36 orang. Insya Allah. Jadi kita datang bukan hanya sekedar karena goreng, bukan karena ada kotan, bukan karena ada lontong, tetapi kita luruskan niat, insya Allah lontong itu akan dapat. Ya Pak. Karena terakhir dalam kajian saya sampaikan, beribadah itu sama dengan ini. Ini ada 2 gedung. Ini gedung A, ini gedung B. Tinggi gedung ini 40 lantai, ini juga 40 lantai. Andai kata Bapak, jarak gedung A dengan gedung B ini itu kurang lebih 100 meter. Ya, jarak gedung A dengan gedung B kurang lebih 100 meter. Andai kata kita berada di gedung A, sementara ada di sini uang 1 triliun di gedung B ini, kira-kira berani nggak kita menempuh jalan hanya 1 lembar papan? Berani nggak Pak Bu? Ini uang 1 triliun nih, 1000 juta. Ini kita beri sini. Sementara jembatannya satu lembar papan, jarak 100 meter. Kira-kira mampu nggak kita? Barangkali tidak mampu. Kenapa begitu? Walaupun dia berharap ada 1 triliun, tapi dia berpikir jangan-jangan sampai di sini jatuh terus. Coba bayangkan 40 lantai. Yang pertanyaan yang kedua yang terakhir dalam kajian ini, pertanyaan yang kedua adalah di gedung A dan B ini, kita berada di gedung A. Di sini ada 1 jembatan kecil, 1 lembar papan menuju gedung B. Ya Bu Pak? Di gedung A ini, di lapangan terbuka, dimasukkan 1 singa yang ganas.
singa yang ganas luar biasa ditaruh di gedung A ini, kira-kira kita nyebrang nggak? Pak, Bu, tadi uang 1 triliun kita nggak berani, kenapa? Risikonya besar. Sekarang ditaruh singa yang ganas, andai kata kita tidak lari, tidak menghindar, akhirnya kita juga akan mati. Gimana kira-kira? Ini sebuah gambaran. Apa gambarnya? Ada orang beribadah kepada Allah mengharapkan keuntungan yang besar, boleh. Ada orang beribadah kepada Allah karena takut ancaman Allah, boleh. Mengatakan tidak boleh, padahal kan janji Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah. Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi, berarti ada harapan. Terakhir Bapak Ibu mulia, ketika kita ingin mengajari anak kita, kemudian kita kasih sepeda. Nak, kalau hafalmu sudah bagus yang juz 30, nanti papa mama kasih sepeda. Boleh Pak, untuk berikan motivasi bagi mereka. Demikian kajian subuh kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.